Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan media cetak elektronik yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami sayangi, dan terima kasih atas perkenan teman-teman senantiasa mengupdate dan memberitakan informasi dari kami kepada masyarakat. Hari ini saya bersama dengan Saudara Rahmat Riyadi, saya mendampingi klien kami, Saudara Arif Ihsan, dan bersama saya juga didampingi oleh Saudara Rahmat Imran. Ini sudah sehat ya? Ada sudah operasi, mudah-mudahan sehat terus. Dan bersama saya juga ini ada perwakilan Ranlokun di Sumatera Utara. Adik saya Andi Agam SHMA, tadi dokter. Insya Allah bulan lagi akan dokter ya. Dan saudara, sebagaimana undangan kami, ini kan kemarin kubu sana ini cuap-cuap ya, bahwa itu nggak akan ada proses ya, kami akan pertanyakan status pengacaranya segala macam. Nanti setelah pemeriksaan saya akan tunjukkan ya Pak, bagaimana SK pengangkatan saya ya kan, bagaimana surat saya dan lain sebagainya. Tapi intinya di luar undangan saya itu ada beberapa poin. Nanti ini kita akan diperiksa dulu, sudah ada diperiksa dengan barang buktinya. Apa yang kami laporkan adalah tentang dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebulan yang lalu, karena saya itu persis sebulan, ke tanggal 8 April buat laporan. Sekarang ini tanggal 18, ya kira-kira sebulan 10 hari lah. Dan kita tetap koordinasi dengan penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Bang, kami menunggu pemeriksaan terhadap Saudara Arif Ihsan untuk laporan dia terhadap Michael Sinaga, seorang podcaster yang juga kami duga sebagai pembenci Jokowi. Bagaimana yang akan saya spill sedikit di sini? Semalam saya koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pengacara yang sudah menjadi pemimpin redaksi. Pertanyaannya begini, Bang, tolong tanyakan, kami gerah juga ini. Si Michael Sinaga ini, dia wartawan atau bukan? Kalau wartawan, dia mesti netral. Masa ikut debat-debat pihak sana, pihak sini gitu loh. Nah, kita akan tanya legalitasnya, kita akan bersurat nanti ke Dewan Pers. Ini anak, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen. Nggak boleh dia memihak. Kerjanya menghujat aja. Nah, jadi untuk ini nanti akan kami perdalam, dan saya spill sedikit saja bahwa saya juga sudah buat laporan polisi di salah satu polda di Indonesia tentang orang-orang yang menghujat saya. Tunggu nanti begitu ada panggilan saya akan sebutkan. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan. Arif Ihsan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan panggilan hari ini itu saya memberikan keterangan di mana Michael ini semua yang dia tujuan saya itu fitnah. Antara lain itu yang saya laporkan ini dia menuduh saya sebagai sekretaris. Padahal saat pembentukan manajemen NKM itu saya tidak pernah jadi sekretaris di situ. 2 kali perubahan saya tidak pernah jadi sekretaris, ya kan. Kemudian apa yang ditujukan surat ke Jokowi itu saya ditunjukkan sebagai sekretaris juga, tidak pernah saya jadi sekretaris di situ. Dan surat itu saya orang yang pertama menolak untuk diantarkan ke Jokowi karena surat itu sangat berbahaya kalau saya yang mengantarkan, ya kan. Itu fitnah sekali Michael kalau saya orang yang pertama menyetujui untuk mengantar surat itu. Kemudian ada kemarin podcast lagi Bang, Iya. yang dia bertiga, ya kan, itu dia menyatakan kalau saya ini tidak menikah dengan istri saya. Oh iya. Iya, Podcast itu ya? di podcast itu. Padahal kan saya sudah punya cucu 2. Nanti tambahkan aja di pemeriksaan. Ya, sudah ada itu kan. Kemudian ada salah satu lagi yang katanya dia itu wartawan Polda, Janes, ya kan. Itu juga menghujat saya, ya kan. Saya tidak pernah ada urusan sama dia, ya kan. Dan kenapa masalah-masalah pribadi saya yang diungkit-ungkit, apa hubungannya gitu loh, ya kan. Ini kan kamu masalah ijazah Jokowi, masalah gue, kenapa kamu masalah pribadi saya, ya kan. Jadi tidak ada hubungannya semuanya gitu loh. Apakah kamu kehabisan bahan atau bagaimana? Kenapa masalah-masalah pribadi saya dan istri saya diungkap? Kemudian masalah saya bikin makan istri saya, semuanya itu halal. Saya bukan pernah
jadi narapidana, pernah jadi melakukan kejahatan, tidak pernah saya bisa saya, ya kan? Saya dihujat kiri kanan gitu Bang Rusman, ya kan? Mungkin itu sebentar itu aja ya, karena ini hari pemeriksaan. Kemudian ke ya silakan Mat, mungkin di spill sedikit supaya teman-teman nanti menunggu teman-teman infonya. Media terima kasih. Jadi pemeriksaan hari ini tuh sekaligus pembuktian, karena memang saya tonton dari podcast yang disampaikan oleh Niko Senaga, dia spill sekali kepada kita semua. Dan dia menyatakan bahwa laporan polisi itu hanya sekedar aduan dan tidak akan maju. Hari ini adalah bukti bahwa progres atau Polres Metro Jakarta Selatan tegas memanggil para pihak. Hari ini memanggil para pelapor yang kemudian nanti akan ditindaklanjutin dengan memanggil para saksi-saksi, dan juga nanti kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Ya. Pertama, ada sebuah flash disk yang berisikan video, yang kemudian kedua ada sebuah print out daripada postingan dan beberapa akun-akun yang kami duga telah mencemarkan nama baik klien kami. Pada laporan kemarin, fokus kami adalah pada perbuatan tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433, 434 dan juga pasal 441, yaitu fitnah yang disampaikan melalui media sosial. Kami pikir bahwa ini sebagai jawaban atas orang-orang yang mencoba mengganggu daripada klien kami, dan kami tegaskan bahwa saudara Arif Ihsan terhadap kegiatan-kegiatan buku-buku yang diterbitkan atau buku endgame itu tidak terlibat dalam struktural apapun. Itu poinnya. Terima kasih. Baik. Saudara, pertama untuk urusan saudara Arif Ihsan, agak mau ngomong. Hah? Rahmat. Pertama saya sampaikan bahwa hari ini saudara Arif Ihsan akan diproses sesuai dengan laporan polisi. Artinya konkret sudah bahwa LP diproses, ditunjuk penyidik dan hari ini akan ditunjuk. Kita akan tuangkan, bahkan akan kita kembangkan karena ada fitnah baru bahwa seolah-olah dia dengan istrinya itu kumpul kebo dan bahkan punya anak. Bayangkan dia sudah punya cucu tapi resmi. Nah ini kan fitnah luar biasa ya. Kemudian saya juga sudah membuat laporan polisi akun ya AGS dengan 4 orang yang sudah menghina dan memfitnah saya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kami akan bersurat, bahkan akan mendatangi pihak dari Dewan Pers. Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih, terdaftar atau tidak? Status dia sebagai wartawan apa? Kalau wartawan apa kode etiknya? Kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak pada satu pihak? Wartawan harus independen, benar tidak? Betul. Ini yang harus kita pertanyakan. Dan ini datangnya dari pemret loh, telepon saya. Kita akan gerak ini, ya. Begitu kita tahu ada pemalsuan, ada kebohongan, kita kejar dia. Wartawan atau narasumber atau apa? Ya, baru kali ini dia sebagai narasumber atau sebagai wartawan, kita akan tanya. Jangan nanya saya ini apa? Saya pengacara. Terus dibilang saya urusan urusan berita acara sumpah, apa urusannya? Anda tidak punya kewenangan untuk menilai saya adalah organisasi saya, dan dari Mahkamah Agung itu jelas orang tahu berita acara sumpah itu gunanya untuk apa. Tapi kalau Anda minta data, saya punya data. Kapan saya mengundurkan diri dari KAI, tanggal berapa saya dipecat oleh KAI, tanggal berapa saya diterima dari Bersatu, semua ada dokumen. Dan urusan administrasi saya udah beres di Mabes Polri. Jadi kalau ada yang bilang ijazah palsu, bullshit itu. Karena sejak Juni 2024 sudah selesai itu barang. P3 ya. Jadi kalau kalian takut berdebat, apalagi bilang supaya ada orang lah ya bilang bahwa jangan Rasman, kalau ada Rasman kami nggak mau. Loh, takut kalian debat? Emang kalian siapa? Hah? Emang kalian siapa? Emang bisa dihalang-halangi? Jadi kalian kenapa mereka takut? Kalau saya sama Rasman itu info-info dan ibarat kita tinjunya kakaknya menarik gitu. Ya oke.